Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Junaidi PDI selaku dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran, belajar dan pembelajaran, dan para teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji senantiasa selalu kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan presentasi kali ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan utama presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan judul presentasi pembahasan kasus-kasus pembelajaran. Presentasi ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat membuatnya secara tersusun dan terperinci. Baiklah, sebelum memasuki materi, perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Subhan selaku mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, langsung saja ke acara intinya. Yang pertama, banyak ahli mengemukakan pengertian masalah. Ada yang melihat sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat juga sebagai ketidakterpenuhinya kebutuhan seorang. Dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Prayitno mengemukakan bahwa masalah adalah suatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi dirinya sendiri atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari definisi masalah belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan. Beberapa masalah dalam pembelajaran yang perlu untuk kita tanggulangi. Yang pertama, berkurangnya motivasi para peserta didik untuk belajar. Kedua, semakin banyak siswa yang membolos pada saat jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, pada zaman yang berkembang ini, banyak sekali perkelahian muncul di kalangan antar pelajar. 4. Prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. Kelima, semakin menipisnya etika dan kesopanan dalam belajar. Dari penyebab masalah dalam pembelajaran mengenai kurangnya motivasi belajar peserta didik di dalam melakukan pembelajaran antara lain ialah yang pertama, kurangnya sekolah menentukan guru yang kompetitif di dalam melakukan pembelajaran atau terlalu monotonnya proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya guru melakukan sebuah hubungan dengan para murid yang menjadi peserta didiknya. Yang ketiga, kurang maksimalnya penggunaan alat ataupun media pembelajaran yang menjadi pendukung dalam belajar mengajar. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab masalah pembelajaran. Faktor internal. Yang pertama, psikologis. Intelijensi siswa yang mempunyai intelijensi yang tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berintelijensi rendah. Kedua, bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, motivasi. Prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Yang kedua, fisiologis. Gangguan-gangguan fisik yang berupa gangguan alat-alat penglihatan seperti
gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, dan kehilangan konsentrasi. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, metode mengajar. Apabila guru melakukan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. Kedua, sarana dan prasarana. Alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkapnya, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas yang tidak mencukupi seperti terlalu panas, pengap, ruangannya yang kecil. Dan yang terakhir, faktor keluarga. Keadaan ekonomi keluarga. Apabila anak hidup dalam keluarga yang miskin dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi keluarga akan menimbulkan kesulitan bagi anak. Seterusnya, hubungan antar sama anggota keluarga. Apabila hubungan antara keluarga tidak harmonis, seperti orang tua sering bertengkar, peraturan yang ketat, dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Dan terakhir, tuntutan orang tua. Tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan tersebut tidak sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ialah cara penanggulangan kasus-kasus masalah pembelajaran. Yang pertama adalah perbaikan pengajaran. Merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada seorang atau kelompok siswa yang mengalami masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Diharapkan bisa memecahkan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa maupun prestasi sekolah. Yang kedua adalah program pengayaan. Sebagai seorang pendidik, kita tidak harus memperhatikan siswa yang kurang mampu saja. Akan tetapi, siswa yang cepat dalam belajar juga sangat penting untuk kita perhatikan. Hal ini nantinya tidak ada kesenjangan satu dengan yang lain. Harapannya, siswa yang cepat dalam menerima pembelajaran bisa mengimbangi dan mungkin bisa membantu siswa yang kurang cepat dalam menerima pelajaran. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi dalam belajar. Salah satunya dengan cara menyesuaikan pengajaran dengan bakat, minat, dan kemampuan. Peningkatan motivasi belajar ini sangatlah penting untuk siswa. Hal ini bisa diberikan semangat belajar yang tinggi bagi semua siswa. Yang keempat, pengembangan sikap yang baik. Mengajar sebagai proses pemberian atau penyampaian pengetahuan saja tidak cukup, tetapi harus diiringi dengan mendidik. Artinya, guru secara tidak langsung harus dapat membimbing siswa untuk melakukan dan menyadari moral yang berlaku di tempat siswa tinggal. Guru bukan sebagai pemberi informasi sebanyak-banyaknya kepada para siswa, melainkan guru sebagai fasilitator, teman, dan motivator. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.